Saya yakin pemerintah juga sudah berpikir panjang. Tidak mungkin dia langsung memberi bantuan brek sekolah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngotok Edukasi yang sedang santai di rumah, malam ini kita akan bertemu dengan sahabat kita. Orangnya luar biasa, bertalenta di segala bidang. Beliau hebat di bidang musik, di bidang lukis, di bidang seni lainnya, maupun di bidang IT. Malam ini kita akan bicara tentang ANBK dengan beliau. Karena beliau adalah tutor ANBK Kabupaten Lombok Timur. Siapa gerangan sahabat kita itu? Mari kita sama-sama berkenalan yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Nah, dengar-dengar nih Mas jadi tutor ANBK Kabupaten Lombok Timur. Kalau dibilang tutor, enggak itu mungkin ya istilahnya. Kebetulan saya sebagai tim teknis kabupaten gitu. Oh, iya. Jadi mau tidak mau ya harus keliling ke kecamatan untuk narasumber gitu. Kalau dibilang tutor kayaknya mau Untuk sosialisasi begitu ya? Ya. Sosialisasi Saya tentang ANBK. untuk tahun ini kan dipercaya menjadi tim teknis untuk SMP sebetulnya. Tapi itu hanya tugas saja. Secara pekerjaan ya semua SMP dan semua SD itu pekerjaan tim kabupaten lah. Sama-sama. Yang penting dengan niat ANBK di Lombok Timur sukses. Apakah SD, SMP, SMK, Amin, semoga. TK atau PAUD dan sebagainya. Amin. Mudah-mudahan sukses Mas ya. Ngomong-ngomong tentang ANBK Mas, kan dari sebelumnya ini banyak pertanyaan tentang ANBK ini. Apa sih sebenarnya ANBK ini? ANBK itu kan singkatan Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya sebetulnya. Itu sudah diatur lewat POS ya, prosedur operasional standar yang dikeluarkan oleh sampai Kementerian sekarang, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi ya sekarang gitu ya. Terus bedanya UNBK dengan ANBK itu apa sebenarnya? Sebelum ke beda itu saya dulu ya. Asesmen nasional ini sebetulnya untuk apa sih gitu kan? Ya, benar itu. Ya. Untuk apa sebenarnya? Nah itu memang beda sih sama UNBK karena pada dasarnya asesmen nasional ini suatu program penilaian terhadap mutu sekolah atau lembaga pendidikan gitu ya. Jadi tidak per individu siswa. Tidak. Jadi yang untuk menggambarkan nilai sebuah lembaga pendidikan itu berdasarkan hasil literasi siswa, numerasi dan karakter siswa. Ya. Begitu. Tentunya ya beda cara mengetesnya dengan UNBK memang jauh, tujuan awalnya bedanya. berbeda. Karena tujuan awal berbeda, jadi hasil inputnya juga berbeda, begitu maksud Mas? Ya, untuk nilai mutu setiap sekolah aja. Begitu. Oleh sebab itu berbedanya memang banyak ya. Tentang peserta aja kalau UNBK kan kelas terakhir, kalau SMP kelas 9, kalau SD kelas 6, tapi kalau ANB kan enggak kelas terakhir ya. Betul. Dan itu juga tidak semua peserta kelas. Hanya sampling aja. Sampling. Berapa masing-masing? Kalau SMP itu 45. 45 untuk satu sekolah. Untuk satu sekolah, berapapun siswanya dia akan diambil sampling 45. Kalau SD? Kalau SD 30. Bagi siswa SD yang memang kurang muridnya 30 ya berarti ikut sampling semua. Kalau apa ya? Untuk yang sekarang ini ada namanya sekolah penggerak. Berarti sekolah itu mempunyai dua tugas. Secara sekolah umum
itu kalau SMP itu kelas 8, kalau dia SMP penggerak itu ditambah jadi kelas 7. Begitu juga untuk SD. Seharusnya dia Kalau samplingnya kelas 5, kelas 5. kalau SD penggerak berarti ada sampling kelas 4. Ya. Oh, 45 berarti. Iya, iya. Oke. Terus kalau SMA? Kalau yang SMA berapa? SMA kita kurang ya karena Karena di berbeda provinsi. ya. Oh, Karena penanganan begitu. yang berbeda. Penanganan yang Ya, berbeda. saya tidak terlalu Ya. mendalami Mendalam gitu. itu. Ya, Oke. Terus selama ini menurut Mas nih, karena sudah sosialisasi keliling ke seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur, bagaimana kira-kira kesiapan dari Kabupaten Lombok Timur untuk menghadapi ANBK ini? Insya Allah sampai ini akan hari terakhir ya. Ya. Hari terakhir untuk kalau SMK dan SMA kan sudah berjalan. Kayaknya itu bukan tugas saya sebagai tim di Tim kabupaten kabupaten, ya. ya. Banyakan di provinsi itu. Yang saya tangani ya SMP dan SD. Untuk yang besok hari terakhir inilah SMP, sehingga besok kan sudah mulai in action. Secara garis besar persiapannya mantap dari Kabid SD maupun Kabid SMP. Artinya kita setelah dari saya sendiri yang dikirim ke pusat langsung melakukan sosialisasi ke jenjang yang lebih bawah ya. Ke sekolah-sekolah begitu. Pertama ke proktor kecamatan, jadi masing-masing kecamatan mengirim proktor 2 itu. Setelah itu kita terjun ke Mereka dikumpulkan begitu Mas? ya Ya, memang dikumpulkan. hari khusus dibawa ke hotel dikasih penjelasan, tapi ternyata setelah sampai ke kecamatan ada kendala-kendala teknis yang harus kami juga siap turun dan Harus sudah turun di beberapa Di kecamatan yang memang bermasalah. Oh, seperti itu. Terus kemudian ke sekolah-sekolah juga turun? Kalau ke sekolah enggak. Jadi per kecamatan. Per Jadi nanti kecamatan. Kanit mengumpulkan proktor-proktor sekecamatan itu, kita kumpulin terus kita datang. Malah beberapa kecamatan itu dia masing-masing wakil kecamatan itu per gugus dia. Oh. Per gugus. Iya. Jadi insya Allah nyampe lah permasalahan sampai ke proktor yang Ke tingkat proktor bawah yang ya. di tingkat bawah. Oke, terus selama ini apa saja kendala yang dihadapi Mas? Oleh sekolah-sekolah? Kendala itu banyak di SD karena dia memang baru pertama kali ini ya. Baru Ya. pertama kali melakukan. Kalau SMP kan sudah pernah pakai UNBK. walaupun gitu sudah ya. pernah belum Ya. tidak memastikan ada kendala, Ya, tetap ya, ada, tapi tetap. banyak itu di SD. Terutama tentang sampling ini. Ya. Sampling ini sangat berbahaya bagi SD. Kenapa? Karena begini dia, di sebagian masyarakat kecil itu misalkan sebuah sekolah siswanya kan lebih dari 30, misalnya 40 ya. Ya. Padahal yang diambil kan 30. 30. Nah, Ya. itu kepala sekolah atau stakeholder sekolah itu harus pandai-pandai mensosialisasikan kepada orang tua. Oh, Ya, iya, karena gini, betul. di mata orang tua ini pekerjaan NBK ini kan main komputer. Iya. Dia beranggapan kalau anaknya tidak dipilih itu berarti bodoh gitu. bodoh. Wah, anakku ini bermasalah sehingga dia Iya. komplain ke sekolah. Iya, Kenapa iya, itu betul. anaknya itu kepilih, Kok kepilih, anakku enggak anakku ya? enggak. Ya kayaknya itu Iya. kesannya anakku itu bermasalah berarti. Berarti gitu. tidak bisa komputer atau bagaimana? Iya, gitu ada ya? tanda kutipnya. Iya, Padahal bukan seperti bukan itu kan. seperti Ya harus pandai-pandai. Padahal sekolah. diambilnya juga secara acak gitu. Secara Mas, ya? acak, ya berdasarkan input data dapodik itu, apakah orang tuanya, apakah anak pinter, anak bodoh, semua tercover di sana. Iya. Secara jaraknya dari rumah juga Iya. terhitung di Iya. sana. Kalau di istilah di proktor itu ada namanya di bio ya, atau Iya. bio SMP, bio SD dan sebagainya, itulah data sampling sebetulnya yang mau sampling diambil. Oh, Jadi sekolah tidak bisa ini loh samplingku ini aja Ini dipakai. yang saya mau. Tidak bisa. Nggak- Jadi jadi sudah sistem yang by system semua. ya. Oh. Terus Sampai menentukan apa ya? Pengganti saja tidak bisa. Hanya 5. Jadi samplingnya dan 5 peserta cadangan. Kapan mainnya peserta cadangan itu baru nanti di hari diusulkan. oh
begitu. Gitu, ya. Wah, Sampai luar sebegitulah. biasa ya. Jadi sekolah memang mau dipotret, keadaan sekolah Betul-betul memang mau ingin dipotret. melihat keadaan real yang ada di sekolah Jadi tersebut. sekolah tidak Berarti bisa mempersiapkan kalau siapa gitu zaman ya. dulu kan UNBK ada ujian gitu, anak-anak diberi les Ya, khusus betul, les untuk khusus mapel-mapel untuk- ini. betul, Kalau di ANBK tidak bisa seperti itu, karena soal-soalnya harus lewat aplikasi, Betul, tidak bisa betul. dikerjakan di kertas. betul. Oh, Karena ada apa ya istilahnya stek dalam tingkatan soal itu. oh ya. Stage-nya berarti levelnya sudah lain-lain gitu. Level ada low, middle and high begitu maksudnya. Oh ya ya, jadi di dalam suatu pertanyaan itu ada 3 state. State pertama anak itu dikasih pertanyaan standar. Oh ya. Nanti untuk beralih ke state selanjutnya. State selanjutnya. Nah, state selanjutnya itu soal muncul berdasarkan state 1. Kemampuan menjawab siswa. Ya, kalau Oke. dia hasilnya bagus, dia akan menerima akan soal naik. yang lebih sulit. Lebih gitu. sulit, ya. Begitu juga kalau hasilnya kurang bagus, dia Dia soalnya akan yang lebih rendah. Kalau Ah, misalnya yang stage kedua dia bisa menjawab soal itu, berarti dia naik lagi iya, di levelnya. state 3 dia. Ya. Oleh sebab Oke. itu tidak bisa kita praktekkan secara tertulis. Tidak mungkin guru memberikan soal terus langsung dikoreksi. Iya, iya. Oh bagus, kamu nilainya bagus. Kasih kamu soal yang lebih Iya. bagus kan tidak mungkin. Iya, 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 Jadi betul. itu memang ya Sudah didesain untuk memotret suatu mutu sekolah itu berdasarkan Betul. literasi, numerasi, dan nanti di step pelaksanaan ANBK itu ada survei. Ya. Dan survei itu tidak hanya ke siswa saja, ke guru, kepala sekolah, pokoknya semua ya yang mengajar di sana lah, yang sudah disinkron lewat Dapodik. Oh begitu. Berarti nanti juga akan ada survei untuk guru-gurunya juga. Iya, iya. Kalau secara bodohnya ya untuk guru, ya untuk siswa juga. Siswa apalagi. Kalau online itu kan ketergantungan kepada sinyal yang akurat terus lah, Ya, rata. yang stabil lah Ada gitu, di NTB sendiri saja ada daerah-daerah yang apa istilahnya blank spot. Blank spot, Ya, ya. blank spot. Blank spot itu. Sulit untuk Sulit dapat sinyalnya. itulah yang sehingga muncul semi. Semi-online. Nah, itu salah satu beda dengan UNB. Oh ya, kalau menjawab bedanya tadi. Iya. Ya. Kalau secara beda itu ada beberapa aspek ya, mungkin 6 atau 7 lupa saya. Yang pertama itu format soal sudah jelas berbeda. Kalau ujian dulu UNBK kan pilihan ganda dan isian singkat gitu ada. Pilihan ganda, milih salah satu. Kalau di AKM ini, ANBK ini tidak ada pilihan ganda komplek. Kadang-kadang ada soal yang milih lebih dari satu gitu. Berarti jawabannya ada yang lebih dari satu. Iya, ada yang komplek itu. Ada menjodohkan juga ada. Gitu. Urean. Berarti cerdas-cerdasnya anak itu untuk membaca ya, membaca. Nah, memang tujuannya kan literasi Ya, ayo membaca. Komposisinya kalau di ujian nasional kan ada pengetahuan, terus aplikasi, terus penalaran. Itu 40 banding 20. Ya. Nah, kalau di AKM ini pengetahuannya 20 aja, aplikasinya yang banyak. Aplikasinya 50, penalarannya 30. Itu di konteksnya itu kalau ujian nasional kan 50% tidak menggunakan konteks, Ya. Langsung Maksudnya, soal gitu ya, aja kan. Ya. Nah, Maksudnya kalau alam takambangnya enggak kalau terlibat di gitu ya. AKM itu semua soal diberikan konteks, semua soal. Itu berarti sudah berapa ya? 3 ya? Format, komposisi, konteks, terus tag untuk stimulus soal. Kalau di ujian nasional itu apa ya? Paling banter itu 2 atau 3 paragraf. Mungkin berapa itu kalau hitung, kalau kita lihat di pos itu sekitar 100 kata. Ya, itu pun untuk mata pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia paling ya, Mas, dan yang seperti itu. Satu tag untuk satu soal. Satu soal. Ya, satu soal. Kalau di AKM itu panjang dia. Ya. Kalau di kelas
11 SMA ya, sampai 700 kata dia. Wow. Wow. Ada ilustrasi Untuk satu soal itu, Mas. Kadang-kadang Yang untuk beberapa soal. Beberapa Ya. soal. Multi tag lah. Ada Ya. ada gambar, ada apa yang kita lihat pada waktu simulasi kemarin ya. Ya. Ada misalkan sebuah toko menjual beberapa barang, itu ada gambar baju, ada tidak berupa tag aja. Oh, begitu. Jadi benar-benar apa ya? Semua konteks kehidupan sehari-hari bisa kelihatan di situ gitu. Ya. Konteks Dan yang di dalam ada apa ya? Aspek yang paling menonjol perbedaannya itu di pelaksanaan. Kalau ujian kan CBT, Ya. komputer. Base system. Kalau di ANBK istilahnya itu multi state adaptive testing tadi, yang melewati state tadi, Ya, MSAT ya. Oh, Jadi begitu. setiap pelaksanaan baik literasi maupun numerasi soalnya itu berjenjang ya. Berlevel Dengan sesuai state dengan tadi, ya. kemampuan Ada siswa 3 state. tersebut. Ya. Oke. Wah, berarti ini lumayan menantang buat Oh ini siswa kita kalau ini. di online ya, ini Ya. kita buka ya. Ya. Kalau pelaksanaan SD dan SMP, Ya. literasinya 75 menit, terus survei karakter 20 menit. 20 menit. Nanti hari keduanya numerasi 70 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Nah, selama pelaksanaan di semua jenjang SD maupun SMP, itu Bapak Ibu gurunya juga mengisi survei. Cuman bedanya kalau siswa kan dikumpulkan di suatu ruangan gitu. Ya, betul. Kalau untuk guru dan kepala sekolah bebas saja. Boleh di mana saja. Boleh di mana saja. Oke. Waktunya 4 hari sesuai dengan. Yang penting linknya dibagikan gitu Ya, ya. itu Terus nanti pekerjaan ngisi proktor sendiri. lah ya. Oke. Sip. Terus menurut Mas ini ya, kira-kira untuk biasanya yang teman-teman yang di SD mungkin kan karena ini baru pertama ya, jika mereka mengalami kendala mungkin mengenai apalah di dalam sistem, di dalam ketika melakukan kegiatan ini, terus mereka bertanyanya kemana? Kalau misalnya mereka Kan sudah kita jelaskan tadi ya. Kita bekerja kan mempunyai penyambung lidah. Ada tapi tentunya muaranya ke kita semua, ke kabupaten, baik melalui grup WA atau tiket bantuan. Jadi berarti ada di aplikasi itu ada tiket bantuan namanya. Begitu. Nanti dia menulis, terus kita menghadapi aplikasi itu di kantor tentunya. Tidak mungkin kita langsung datang ke. Berarti ada beberapa orang yang akan menangani itu nanti secara teknis gitu maksud saya. Iya. Kalau oke. kita tidak mampu menyelesaikan yang sehubungan dengan kendala teknik ya bukan kita lempar masalahnya ya, memang Ya. kita teruskan gitu. Ya, diteruskan. Karena ada hal-hal yang memang tidak kewenangan kita Nah, gitu. itu Misalkan maksud saya. unlocking dan Ya, kita itu. mengusulkan ke provinsi, ke pusat gitu. ke pusat Karena itu begitu. tidak wewenang kita sih. Ada pernah yang kejadian misalnya sesuatu yang tidak bisa tertangani di panitia kabupaten kemudian dilempar ke pusat terus dapat balasan dari pusat gitu? Dari simulasi sampai gladi ya permasalahan yang kayak begitu biasanya unlocking. Itu karena satu kemungkinannya kemarin ya proktor lupa jadwal. Jadi dia tidak melihat halaman ANBK info apa hari ini sebenarnya itu. Tapi insya Allah setelah kita berkeliling memberi penjelasan kepada Bapak Kepala Sekolah, karena ini gawe besar nasional, Ya. tolong dijaga kesehatan proktor ini ya. Ya kesehatan orangnya, ya kesehatan pulsanya, Kesehatan semuanya lah ya. Itu Artinya- aja sih pesan kita. Karena yang bekerja keras ini kan Betul, proktor. proktor, Tidak ya. mungkin semua pekerjaan
kerjakan di sekolah, Betul, pasti betul, di rumah. betul. Pasti Mungkin di- anak istrinya aja dilupakan Betul. sejenak gara-gara Harus ya, membuka mencolek halaman web halaman. ANBK itu ada info apa itu. Jadi harus secara lahir batin harus sehat ya Mas ya. Iya, iya, iya. Oke. Itu sih mungkin pesan kepada Bapak Bapak-bapak kepala sekolah kepala yang sekolah. menonton acara Iya. ini ya, tolong Oke. dijagalah kesehatan, Kesehatan proktor ini ya. proktor. Kesehatan orangnya, mungkin kalau ngerokok ya gula Iya. kopinya, rokoknya. Iya, terus Kesehatan kuotanya. kuotanya Iya. harus benar-benar fix sehingga Iya, iya. tidak terjadi masalah Ya, ya. terhadap ini ya. Iya betul. Harapan kita besok ya Mas ya. Iya, Besok kalau lusa? SMP Senin Senin kan, ya, mulai. ya. Kalau SD SD masih sebulan masih lagi sebulan lah. lagi. Oh iya, berarti masih ada waktu lagi untuk persiapan ya. Ya, Mas, karena SD. SD ini kan baru pertama, jadi memang dikasih luang dia harus. Kalau simulasi pertama sudah, Nggih. simulasi pertama itu kan hanya ngecek jaringan aja, Ya. proktor sama teknisi aja yang bekerja. Nanti di simulasi kedua butuh tangan siswa. Oh, Ya, begitu. butuh memang siswa yang ngerjain. Yang gitu. ngerjakan. Tapi bukan berarti terus latihan soal siswa gitu, bukan sih. Kayaknya siswa perlu tahu cara menjawab, Ya, cara pindah stick itu ya aja. sih, jelas. Belum memperhitungkan jawabannya benar atau tidak gitu. Oh, yang penting bisa dulu. Ya, bisa nanti itu masuk dulu. terus ada gladi lagi. Gladi pertama, gladi kedua, baru Oh, action. begitu kayak ujian nasional dulu ada Iya, tahun iya. 1, 2, 3 gitu. Jadi ya. lebih panjang lah latihannya. panjang latihan dulu. Hmm. Ya sih perlu itu. Apalagi anak-anak kita di SD yang agak jauh dari kota kan mungkin baru pertama megang mouse mungkin ya. Oh ya, itu di SMP saja. Iya. Memang dia megang HP itu ceket ya. Iya. Kok ceket apa ya bahasa Indonesia? Pandai. Pandai, pokoknya gesit lah gitu. Gesit, Tapi pegangan. sewaktu berhubungan dengan keyboard, keyboard. dia bermasalah gitu. Betul. Saya yang menangani SMP aja biasanya kalau nulis password itu kan ada tanda bintang itu. Heeh. Jadi dia Bingung capek, cari tanda iya bintang. capek. Gimana supaya tanda bintang sudah kita kasih tahu shift dan angka 8, tapi shift 8. Ya, Sampai nggak protes bisa. nggak bisa Pak Guru, Nggak nggak bisa. sama-sama. Ya, nggak sama-sama. Kadang-kadang pegang mouse ini sampai Iya. keluar meja enggak. Ya harus sabar lah. Iya, Terutama yang di SD ya. Apalagi kami harapkan SD. pengawasnya ya, Iya. pengawasnya, proktornya ya harus sabar, memang sabar, betul. begitu keadaannya. Mungkin kalau di Jawa enggak sebegitu sih, Ya tapi sih, untuk kalangan di NTB ya, Ya masih, mohon maaf lah ya. tanda kutip kalau di Ya, SD enggak bisa mungkin. kita bilang oke gitu. Iya, masih perlu apa ya? Training tambahan mungkin gitu. Ya. Ya. Memang semua butuh proses kan, Mas, kalau mengenai itu. Ya, harapan kita semuanya bisa berjalan dengan baik dan Amin, amin, amin. semuanya sukses ya, Mas ya. Amin, amin. Mudah-mudahan hari Senin sampai hari apa, Mas? Untuk tahap 1 Senin Selasa, tahap Senin, 2 Rebo Selasa. Kamis gitu. Oh, Rebo Kamis. Ya, gitu. itu untuk menyiasati yang sekolah-sekolah yang kekurangan komputer klien sih. Oh, Ya. begitu. Ya. Jadi, nah ini yang tahap kedua itu susulannya gitu maksudnya, Mas? Bukan untuk misalkan kan gini ya, SMP kan samplingnya 30. Iya, Dalam satu hari itu kan 3 sesi. iya betul. Kalau secara normal kan dia sorry kalau SMP kan 45. Ya, 45. Ya, kalau dibagi 3 sesi kan harus 15 klien. Nah, ya. bagaimana sekolah yang tidak punya 15 klien itu Oh gitu. iya, begitu. Berarti ada bagian tahapan ya, yang- ada gelombang di berikutnya Oke. supaya tidak terlalu membebani sekolah lah. Karena sulit juga sih. Ya, karena enggak boleh beli peralatan ini ya dari uang bos itu ya, Mas ya. Boleh, saya kira boleh, cuman enggak begitu, persentasenya kan Ya. enggak banyak. Tapi untuk clean maksud saya. Ya, disiasati dulu bagaimana itu. Sekolah-sekolah punya trik-trik Iya, sendiri. iya, Kalau iya, enggak iya. bisa ya pinjem atau dan sebagainya atau kredit. Aduh. Itu kan ya. Apa enggak maksain kita itu, Mas? Entah juga, dan saya yakin pemerintah juga sudah berpikir panjang sih. Tidak mungkin dia langsung memberi bantuan brek sekolah gitu, Iya, tidak betul. mungkin. Iya, iya. Pasti bertahap. Ya, betul. Ya. Nah, pandai-pandai manajemen real sekolah untuk pembelian itu. Kalau di SMP kan
sudah berpengalaman di UNBK. Ya, Jadi sudah karena dia sudah- yakin saya sudah merencanakan harus Dan akan semua beli, mungkin sudah siap ya. beli IT kayak gitu. Yang IT. di SD ini ya mungkin agak gelagapan dan sebagainya. Tapi tetap sih diiringi, didukung bantuan pemerintah. Yang saya dengar ini akan ada beberapa SD yang dapat Chromebook dan kayak gitu. Oh, iya, iya. Kayak gitu. Ya. Dan Saya sudah dengar juga kayaknya. memang udah ada untuk teman-teman yang di Blanting malah sudah dapat Chromebook Ya itu. beberapa sekolah lah. Intinya Iya. tidak tinggal diam lah pemerintah. Iya. Tapi tidak bisa sih langsung mencakup Semua ya. semuanya Ya, gitu. betul. Memang butuh proses seperti yang dibilang tadi ya. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar Amin, amin, amin. dan sukses, Mas ya. Sukses NBK Lombok Timur. NBK Lombok Timur sukses, mantap. Iya, teman-teman ngotok edukasi. Demikian bincang kami dengan Bapak Nur Hasim, bagian dari apa tadi Mas? Tim teknis Tim Kabupaten. teknis Kabupaten Lombok Timur untuk ANBK. Semoga perbincangan ini bisa memberikan kita sedikit wawasan tentang bagaimana dan apa ANBK itu yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan ANBK Lombok Timur yang untuk SMP akan diadakan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin. Rabu, Kamis bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.